Mengenal seni kaligrafi, sejarah, jenis, dan tekniknya. Selamat datang di panduan lengkap tentang kaligrafi. Kalian pernah nggak sih lihat tulisan tangan yang cakep banget? Kayak bukan buatan manusia? Nah, itu dia yang namanya kaligrafi. Dalam video ini, kita akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang seni menulis indah ini. Mulai dari sejarahnya yang panjang, jenis-jenis kaligrafi dari seluruh dunia, sampai teknik ronsis ya untuk membuat kaligrafi atau mukau. Siapkan alat tulis kalian dan mari belalang di tuara kini bersupim. Apa itu kaligrafi? Kaligrafi dari bahasa Yunani yang artinya keindahan menulis adalah seni menulis dengan indah. Gampangnya kalau kita nulis asal-asalan biar cepet, nah kaligrafi ini kebalikannya. Nulisnya harus teliti, harus rapi, pakai alat khusus, dan yang pasti butuh kesabaran ekstra. Bayangin aja zaman dulu belum ada komputer, jadi kaligrafi ini banget buat nyalin buku, dokumen penting, sampai buat dekorasi. Nah sekarang kaligrafi udah jadi seni tersendiri. Panang belum berkaligrafi buat hobi, buat picture buat pamer di Instagram. Ya, aku aja. Referensi wajib buat belajar kaligrafi. Sebelum mulai belajar kaligrafi, siapin dulu amunisinya. Ada beberapa buku dan sumber belajar yang bisa kalian jadiin referensi. Kalian bisa cari buku tentang dasar-dasar kaligrafi, atau kalau kalian anak zaman now yang lebih suka belajar online, tenang aja. Banyak website dan channel YouTube yang ngasih tutorial kaligrafi gratis. Yang penting, cari sumber yang terpercaya dan sesuai sama jenis kaligrafi yang ingin kalian pelajari ya. Jenis-jenis kaligrafi dari timur ke barat. Nah, sekarang kita jalan-jalan keliling dunia lewat kaligrafi. Ada banyak banget jenis kaligrafi di dunia ini, dan masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Ada kaligrafi Arab yang elegan, kaligrafi Jepang yang minimalis, kaligrafi barat yang klasik, dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan bahas beberapa jenis kaligrafi yang paling populer, plus kita bakal lihat contoh-contoh karyanya yang super keren. Chapter 4, Rahasia di balik huruf kaligrafi, fungsi dan karakteristiknya. Tahu nggak sih, setiap jenis huruf dalam kaligrafi itu punya fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Ada huruf yang terkesan formal, ada yang santai, ada yang misterius, macem-macem deh. Nah, di chapter ini kita akan belajar tentang berbagai jenis huruf kaligrafi. Mulai dari Gothic yang megah, copperplate yang elegan, uncial yang kuno, sampai brush lettering yang modern. Siap-siap takjub dengan dain truth of huruf kaligrafi ini. Nah. Chapter 5, Alat tempur para kaligrafer, peralatan kaligrafi wajib punya. Mau jadi kaligrafer handal? Tentu aja butuh senjata yang tepat. Di chapter ini kita akan bahas tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaligrafi. Tenang aja, nggak harus langsung beli yang mahal kok. Kita akan bahas mulai dari alat-alat dasar yang ramah di kantong, sampai alat-alat profesional yang bikin tulisan kalian makin cetar membahana. Siap-siap kerja dan vitamin sonteo ini. Chapter 6, Kupas tuntas klasifikasi huruf bagian pertama. Memasuki dunia kaligrafi, kita akan bertemu dengan banyak banget jenis huruf. Biar nggak bingung, para ahli kaligrafi udah ngelompokin huruf-huruf ini berdasarkan bentuk, sejarah, dan karakteristiknya. Di bagian pertama ini, kita akan bahas klasifikasi huruf dasar dalam kaligrafi, mulai dari serif, sans serif, script, sampai dekoratif. Siap-siap jadi ahli klasifikasi huruf kaligrafi setelah nonton chapter ini. Chapter 7, Lanjutan klasifikasi huruf bagian kedua. Lanjut ke bagian kedua, kita akan bahas klasifikasi huruf yang lebih spesifik lagi. Kita akan belajar tentang black letter, italic, uncial, dan masih banyak lagi. Gak cuma itu, kita juga akan bahas perbedaan dan persamaan antar jenis huruf, plus contoh penggunaannya dalam karya kaligrafi. Siapkan catatan kalian, karena chapter ini penuh dengan informasi penting tentang klasifikasi huruf kaligrafi. Chapter 8, Mengenal lebih dekat bentuk, anatomi, dan keluarga kaligrafi. Seperti manusia, huruf kaligrafi juga punya bentuk, anatomi, dan keluarga loh. Di chapter ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian huruf seperti X-height, ascender, descender, dan lain-lain. Gak cuma itu, kita juga akan bahas tentang keluarga huruf, yaitu kelompok huruf yang punya desain dasar yang sama, tapi dengan variasi yang berbeda.
Siap-siap jadi dokter huruf kaligrafi setelah nonton chapter ini. Chapter 9, Rahasia Proporsi, bikin huruf kaligrafi tampak sempurna. Pernah nggak sih kalian nulis kaligrafi, tapi kok kayaknya ada yang kurang pas gitu? Nah, mungkin masalahnya ada di proporsinya. Di chapter ini, kita akan belajar tentang pentingnya proporsi dalam kaligrafi, dan bagaimana cara menentukan proporsi yang tepat untuk setiap jenis huruf. Siapkan penggaris dan pensil kalian, karena kita akan belajar tentang rasio, grid, dan teknik-teknik lainnya untuk menciptakan huruf kaligrafi yang proporsional. Chapter 10, menyusun layout kaligrafi, bikin karya tampak lebih profesional. Nulis kaligrafi bukan cuma soal nulis huruf satu persatu, tapi juga soal bagaimana kita menyusun huruf-huruf itu menjadi sebuah kesatuan yang indah dan harmonis. Di chapter ini kita akan belajar tentang layout kaligrafi, mulai dari menentukan hierarki teks, spacing, alignment, sampai menciptakan komposisi yang menarik. Siap-siap buat karya kaligrafi yang lebih profesional setelah nonton chapter ini. Chapter 11, kaligrafi dalam layout bikin desain makin keceh. Kaligrafi nggak cuma bisa dipajang di tembok, tapi juga bisa diaplikasikan ke berbagai desain seperti logo, undangan, poster, dan masih banyak lagi. Di chapter ini kita akan belajar tentang cara mengaplikasikan kaligrafi ke dalam layout dan bagaimana memadukan kaligrafi dengan elemen desain lainnya, seperti gambar, warna, dan tekstur. Siap-siap buat desain lebih hidup dan berkarakter kaligrafi. Chapter 12, Warna dan Ornamen, sentuhan akhir yang memukau. Seperti make-up, warna dan ornamen bisa bikin kaligrafi kita makin cetar membahana. Di chapter ini, kita akan belajar tentang teori warna dasar. Lalu, kita akan bahas tentang berbagai jenis ornamen yang bisa digunakan dalam kaligrafi, seperti flourish, border, dan ilustrasi. Siap-siap buat karya kaligrafi yang lebih hidup dan berwarna. Setelah belajar teori, sekarang saatnya praktik. Di chapter ini, kita akan belajar tentang teknik-teknik dasar pembuatan kaligrafi secara manual, mulai dari cara memegang pena. Kita juga akan bahas tentang teknik-teknik dasar seperti upstroke, downstroke, dan pressure control. Siapkan alat tulis kalian dan ikuti langkah-langkahnya dengan seksama ya. Ternyata kaligrafi punya sejarah yang panjang dan menarik loh. Di chapter ini kita akan diajak kembali ke masa lalu menelusuri jejak perkembangan kaligrafi dari zaman kuno hingga era digital. Kita akan belajar tentang kaligrafi di berbagai peradaban seperti Mesir kuno, Romawi, Cina, dan Islam. Siap-siap takjub dengan perjalanan panjang kaligrafi. Di chapter terakhir ini, kita akan membahas tentang pentingnya kaligrafi dalam budaya dan seni. Kaligrafi bukan hanya sekedar seni menulis indah, tapi juga merupakan wujud ekspresi diri. Kaligrafi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan warisan budaya masa lampau. Terima kasih telah menonton panduan lengkap tentang kaligrafi ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk mulai belajar kaligrafi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar jenis kaligrafi apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.